البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum kita lanjutkan yang yaitu masuk bab yang berikutnya untuk memperbaiki kesalahan tentang pembahasan rawi di pertemuan yang lampau di dalam Sahih Bukhari itu, yaitu untuk hadis yang ke-460, Haddatsana Ahmad ibnu Waqid, yang mana dia dinisbatkan kepada datuknya. Ini Abu Yahya, sudah Anda sebut ya, Abu Yahya Ahmad bin Waqid. Memang ayahnya adalah Abdul Malik. Jadi dia Abu Yahya Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid. Dan dia adalah Al-Harrani. Anak kemarin salah bicara ya, Basri ya, betul Al-Harrani. Iya, dia Abu Yahya sudah betul. Kemudian Ahmad, dia adalah bin Abdul Wahid, Abdul Malik. Ahmad bin Abdul Malik. Ibnu Waqid Al-Harrani. Baik. Kemudian untuk yang nomor berikutnya 461, Ishaq bin Ibrahim sudah. Kemudian Rauh sudah. Muhammad bin Ja'far juga sudah. Syu'bah sudah. Muhammad bin Ziyad, ana lupa kunyahnya kemarin itu, beliau adalah Abul Haris. Abul Haris Muhammad bin Ziyad, beliau adalah Al-Basri. Baik. Nah, sekarang kita masuk ke bab yang ke-76. Qala Al-Bukhari rahimahullah, al-babus sadis was-sab'un, bab yang ke-76. Babul ightisali idza aslam, mandi jika masuk Islam. Wa rabtil asiri aidan fil masjid, dan juga mengikat tawanan di masjid. Terjadi perselisihan di kalangan para penulis naskah Bukhari. Ada yang tajuknya tidak ditulis sama sekali karena ini hakikatnya kelanjutan dari bab sebelumnya. Sebenarnya masih terkait dengan apa? Mengikat tawanan dan mengikat orang yang dililit hutang itu mandi. Ini masuk dalam satu rangkaian semua. Tapi tak masalah, tidak ada hadis yang hilang. Masalah tajuk nggak masalah. Kemudian Bukhari mengatakan wa kana Syuraih ya'muru al-gharima ayyuhbasa ila sariyatil masjid. Syuraih al-Qadhi, beliau memerintahkan agar gharim, yaitu orang yang terlilit hutang dan dikejar oleh debt collector, dia ditahan, diikat di tiang masjid sebagai pelajaran agar orang tidak bermudah-mudah berhutang kemudian lalai membayar hutang. Tentunya setelah dimaafkan, setelah dikasih kesempatan, tapi masih macam itu, debt collector boleh tanpa memukul-mukul, tanpa menganiaya, tapi sekedar itu tidak masalah, diikat di masjid agar dia tidak melarikan diri. Dan ini diriwayatkan oleh Abdur Razzaq. Dari Abdur Razzaq meriwayatkan di dalam musannaf beliau dari Ma'mar, dari Hammad, dari Muhammad bin Sirin, dari Syuraih al-Qadhi. Jadi sanadnya sahih. Boleh seorang hakim menetapkan macam itu agar orang yang terlilit hutang diikat di masjid. Tentunya setelah melewati masa-masa berbelas kasihan, dikasih kesempatan dan sebagainya. Tapi tentunya kalau dia mungkin degil atau apa, tapi kalau jenisnya jenis yang memang layak dikasihani, ya jangan dipermalukan macam itu. Kita baca hadis yang musnad, al-hadis susani wasitun ba'da arba'imi'ah, 462. Haddatsana Abdullah bin Yusuf, beliau adalah Abu Muhammad Abdullah bin Yusuf At-Tinisi Al-Misri, min asbatin nasfi Muwatta'i Malik. Qala haddatsana Al-Lais, beliau Abdul Haris Al-Lais bin Sa'ad Al-Misri Al-Fahmi, siqatun imam, asbatun nas fi Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Tayyib. Min asbatil misriyin, orang Mesir yang terkuat di masa itu. Bahkan dari sisi fikih juga lebih faqih daripada Imam Malik. Qala haddatsana Sa'id ibnu Abi Sa'id, yaitu beliau Abu Sa'ad.
Sa'id bin Abi Sa'id, beliau kunyahnya Abu Sa'ad. Ayahnya Abu Sa'id itu ayahnya adalah Kaisan. Maksudnya Sa'id bin Abi Sa'id. Abu Sa'id itu siapa? Yaitu namanya Kaisan, ayah dari Sa'id. Jadi Abu Sa'ad Sa'id bin Abi Sa'id Kaisan al-Maqburi al-Madani siqah annahu sami'a Abu Hurairah. Beliau mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu, terulang-ulang, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi al-Yamani summal Madani. Qal ba'atsan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam khailan. Pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirimkan khail. Khail adalah pasukan berkuda. Jadi bukan hanya mengirimkan kuda, tapi pasukan berkuda, pasukan perang. Qibala Najd, yaitu ke arah Najd, untuk berperang di sana. Faja'at bi rajulin min Bani Hanifah. Kemudian pasukan itu pulang membawa satu tawanan, yaitu tokoh besar dari Bani Hanifah. Yuqalu lahu Sumamah ibnu Asal. Dipanggil Sumamah bin Asal. Ini salah satu pemimpin tertinggi Bani Hanifah. Farabatuhu bisariyatin min sawaril masjid. Kemudian mereka mengikatnya di salah satu dari tiang-tiang masjid. Menunjukkan orang kafir itu boleh untuk diikat di dalam masjid. Bukan masuk ke dalam masjid untuk kita muliakan, dia hina. Tapi apa? Untuk didakwahi baik-baik, tidak mengapa dia. Yang penting bukan di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Tapi di masjid-masjid yang lain boleh, tidak mengapa. Adapun kalau untuk di tanah suci Makkah dan Madinah memang tak boleh. Ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da 'amihim hadza. Wahai orang-orang yang beriman, hanyalah orang-orang musyrikin itu najis. Najis mughalladhah, tapi apa? Najis pemikiran dan akidah, bukan kulitnya maksudnya. Maka jangan mereka mendekati Masjidil Haram setelah tahun ini. Kata para ulama, termasuk juga Masjid Nabawi. Ada masjid-masjid yang lain hukumnya sama. Bagaimana dengan Masjidil Aqsa? Anak tidak tahu, terjadi khilaf apa yang rajih. Tapi yang di tanah suci Makkah dan Madinah itu pasti. Adapun di masjid-masjid seperti ini, kalau memang orangnya ingin didakwai, tak apa-apa. Dia datang, bicara baik-baik, dia ingin mengenal Islam, kita perkenalkan Islam dengan baik dan seterusnya. Tidak masalah dia dimasukkan ke dalam masjid. Bukan untuk dimuliakan, tapi didakwai baik-baik dengan akhlak yang baik. Nah, di sini Sumamah diikat di Masjid Nabawi. Fa kharaja ilaihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar kepadanya. Faqal mengatakan atliqu Sumamah, lepaskan Sumamah. Ini diringkas sangat banyak. Sebenarnya hadisnya panjang sebagaimana di riwayat yang lain, riwayat Bukhari Muslim juga. Yang mana pada hari pertama Nabi mendatangi Sumamah mengatakan, "Madza indaka ya Sumamah? Apa yang engkau miliki wahai Sumamah?" Maka Sumamah mengatakan, "Indi khair ya Muhammad." Aku punya kebaikan wahai Muhammad. In taqtul zadam wa intun im ala syakir. Kalau engkau membunuh orang yang punya darah, yaitu memang aku manusia, mungkin aja aku mati kalau aku dibunuh, dan boleh jadi nanti anggota keluargaku atau kabilahku akan menuntut darah. Tak masalah, muslimin juga akan berbuat macam itu ketika orang kafir melakukan yang sama. Jadi ini biasa. Tapi kalau engkau membebaskan aku, maka engkau telah memberikan kenikmatan kepada orang yang bersyukur, yaitu aku akan siap untuk membayar sekian-sekian. Makanya di riwayat yang lain dikatakan, engkau sebut minta harga berapa untuk menebus diriku, aku akan tebus. Dia siap menebus dirinya. Nah, kemudian Rasulullah SAW meninggalkan dia. Pada hari kedua juga tanya dengan kalimat yang sama, dan Sumamah juga menyebutkan kalimat yang sama. Dan tentunya dalam 24 jam Sumamah lihat bagaimana bagusnya ibadah kaum muslimin, akhlak mereka, sikap rahmat mereka satu sama lain, dan seterusnya. Dan tidak ada yang menganiaya dia. Nah, pada hari ketiga Rasulullah bertanya lagi, dan Sumamah menjawab dengan kalimat yang sama. Kemudian Nabi mengatakan, atliqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Nah, Sumamah terkejut. Nabi tidak membunuhnya dan tidak juga meminta
apa istilahnya itu, tebusan atau apa, malah menyuruh membebaskan dia. Fantolaqa ila nakhlin qaribin minal masjid. Kemudian berangkatlah Sumamah ke suatu kebun kurma yang dekat dengan Masjid Nabawi. Faghtasal, dia mandi di situ. Ma'ruf, masing-masing kebun itu ada sumurnya atau mungkin perigi, mata air dan sebagainya di sana waktu itu, sehingga mudah untuk mandi. Summa dakhalal masjid, kemudian dia masuk ke dalam masjid. Faqal asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Ya, dia masuk Islam. Kata para ulama, ini menunjukkan disunnahkannya mandi ketika mau masuk Islam. Bukan syarat sah. Syarat sahnya adalah syahadat. Tapi bagus sekali kalau mandi, membersihkan diri dari apa, najis-najis selama ini dan sebagainya. Orang kafir mana bersuci dari najis, mereka tak paham syariat. Kita tahu syarat sah mandi janabah tentunya ada niat lillahi ta'ala. Orang kafir mana melakukan yang seperti itu. Maka berapa banyak bertumpuk-tumpuknya hadas dan najis dia, berpuluh-puluh tahun dan apa barangkali sampai masuk Islam. Maka sangat disunnahkan untuk mandi, tidak sampai wajib menurut pendapat yang rajih. Nah, dia mandi tanpa disuruh oleh Nabi. Kemudian dia bersyahadat. Nah, setelah itu maka Sumamah mengatakan, wahai Muhammad, sebelum ini tak ada di dunia ini wajah yang paling aku benci kecuali wajahmu. Namun sekarang wajahmu adalah wajah yang paling aku cintai. Dan seterusnya, kalimatnya bagus. Sebelum ini tidak ada negeri yang paling aku benci selain negerimu. Sekarang jadilah negerimu adalah negeri yang paling aku cintai. Iya, dulu mungkin apa, berita-berita buruk, sampai cerita-cerita yang busuk, yang dusta, persangkaan, sehingga apa, citra Islam itu buruk. Tapi begitu dia lihat langsung ke dalam kehidupan sehari-hari, akhirnya dia sadar bahwasanya Islam tidak seperti yang diceritakan di kampungnya sana dan seterusnya. Akhirnya dia masuk Islam. Kemudian dia mengatakan, wahai Muhammad, kalau tak salah dia bilang Muhammad kalau bukan Rasulullah, sesungguhnya pasukan berkudamu menangkapku padahal aku sebenarnya ingin umrah. Maka apakah boleh aku untuk melanjutkan umrah? Maka Rasulullah mengatakan, iya, lanjutkan umrahmu. Maka dia pun berangkat ke Makkah. Begitu sampai di sana, ketika dia sedang tawaf, dia dihadang oleh tokoh-tokoh besar Quraisy. Sobakta ya Sumamah, apakah engkau murtad dari agamamu wahai Sumamah? Sumamah mengatakan, tidak, saya tidak murtad, tetapi saya ikut agama Muhammad. Dan demi Allah, tidak ada satu biji tanaman pun yang akan datang dari Yamamah ke tempat ini sehingga Rasulullah SAW yang mengizinkan. Dan betul, setelah dia pulang, maka tak ada satupun bahan makanan dari Yamamah yang sampai ke Mekah. Wah, mereka kesulitan ketika diboikot oleh Sumamah. Sumamah ditaati di Yamamah. Akhirnya mereka mengirim utusan pada Rasulullah minta agar pemboikotan dihentikan. Akhirnya Rasulullah memerintahkan Sumamah untuk menghentikan pemboikotan. Barulah kemudian barang-barang kembali masuk ke Makkah, barang-barang dari Yamamah. Ini menunjukkan besarnya kecemburuan Sumamah dan amat walak baroknya kukuh setelah dia masuk Islam. Dia benci sama orang kafir, walaupun kalau berniaga dapat untung, tapi melihat ganasnya dan jahatnya orang kafir pada Rasulullah, dia memboikot mereka. Akhirnya mereka yang kebingungan sendiri, dan dia tidak takut kepada pembalasan dari orang kafir. Ini mukmin yang hakiki. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.